Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi hari ini mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam ibadah subuh, dan kita mengangkat pujian. Rasakan kasih-Mu jadi milikku, Tuhan Yesus, aku memuji-Mu. Bersama malaikat di surga, yes. Masukkan pujian, bermasmur
Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, dan kami terus memuji menyembah Engkau senantiasa. Hanya Engkau-lah yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib dan mulia, Engkau terindah termanis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kami kembali boleh ada, dibangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Percayakan seluruh hidup kami sepanjang hari dan selamanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau penguasa, Engkau mengendali atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau bagi kami pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman itu, Engkaulah kekasih jiwa kami, juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Mazmur pasal 73 jilid 3, Mazmur 73 sampai dengan 89. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaikan kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dengan dalam segenap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya,
Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Saudara-saudara, dalam jilid 3 yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau dalam Alkitab ini, Mazmur 73 ayat 89, khususnya di dalam Mazmur 73 ini ada sebuah peristiwa, ya. Jadi ada sebuah peristiwa dalam pergumulan, yaitu Mazmur Asaf. Nah, sebelum kita melihat peristiwa itu, siapa sih Mazmur Asaf ini? Mazmur Asaf ini adalah golongan dari imam-imam atau Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Jadi mereka adalah golongan Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Nah, ketika mereka melihat sosial atau keadaan di sekitar mereka, ada yang nyolong, ada yang nipu, ada yang bunuh, dan semua bentuk kejahatan dilakukan oleh masyarakat. Kemudian mereka yang tulus atau pelayan Asaf ini, orang-orang kelompok Asaf ini, haleluya, orang Lewi ini yang melayani Tuhan, mereka mempertahankan kelakuannya bersih dan hatinya tulus. Lalu mereka mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Dikatakan, percuma aku mempertahankan kelakuan bersih. Dikatakan begitu. Ya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya itu? Nah. Haleluya. Kesusahan tidak ada menerpa mereka begitu. Nah, saudara-saudara, saudara pun mungkin pernah mengalami ini. Ada tetangga kita, ada tetanggamu, ada orang di sekitarmu, padahal dia jahat mungkin seperti itu ya. Boleh katakan begitu. Tapi dia mujur terus ekonominya. Gemuk sehat gitu. Haleluya. Nah, Mazmur Asaf, kelompok Asaf ini, ketika mereka mulai pakai otak mereka memikirkan itu, mereka nggak temukan jawabannya. Haleluya. Maka mereka masuk ke rumah Tuhan. Dikatakan ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, jadi mereka mulai pakai otak, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kok bisa? Dia mulai pakai otak, kok bisa? Dia menipu, dia korupsi, tapi kok gemuk, sehat begitu. Dia mulai pakai matematika otaknya. Haleluya. Lalu ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat keadaan seperti ini, masuklah ke rumah Tuhan. Tidak jaminan pelayan-pelayan di gereja, ketika dia melihat keadaan, melihat persoalan, dia datang ke rumah Tuhan. Tidak jaminan. Dia mungkin putar pakai otaknya sampai dia sendiri pusing. Tapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, maka di sana ada jawabannya. Haleluya. Ketika saudara menyembah Tuhan, sama dengan kita datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, di sana ada jawaban dari semua persoalan saudara dan saya. Ketika saudara sakit, saudara mulai berpikir, aku dari lahir jalannya tulus, tetapi orang lain saya lihat bengkok terus jalannya, kok sehat saja. Haleluya.
masuklah dalam penyembahan, masuklah dalam rumah Tuhan, engkau pasti menemukan jawaban. Di antara kita mungkin ada pengusaha yang tulus hatinya. Haleluya. Lalu dia lihat temannya, rekannya, dia banyak tipu-tipunya. Kok dia sukses, gemuk, makmur begitu ya. Haleluya. Dia mulai pakai otaknya. Enggak, dia dapatkan jawabannya. Masuklah ke rumah Tuhan. Masuklah dalam pujian penyembahan. Masuklah ke hadirat Tuhan. Di sana engkau akan menemukan jawaban hidup. Haleluya. Ya, engkau sedang bangkrut saat ini. Ekonomi menurun karena kondisi. Masuklah ke hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Engkau pasti menemukan jawaban di sana. Apa jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada Mazmur Asaf, kelompok pelayan ini, kelompok Lewi ini? Yaitu, haleluya, endingnya diperlihatkan bahwa orang yang seperti itu, penipu, perampok, gerombolan, ya kan, gerombolan penipu, haleluya. Kalau dalam bahasa sekarang itu sindikat, ya, haleluya. Justru mereka ditaruh di batu yang licin. Saya pernah berdiri, saya tidak bisa berdiri di atas batu licin. Saudara pun tidak bisa berdiri. Tapi saya pernah injak batu licin dan tidak bisa kita teguh di sana. Langsung jatuh. Nah, sama seperti itu. Dan kalau sudah jatuhnya, hancur semua. Otak bisa pecah. Haleluya, hancur. Jadi, saudara, saya mau katakan, pertahankan hati yang tulus, hati yang bersih. Pertahankan itu sebagai anak Tuhan. Ya, baik di sekitarmu, penipu dan lain sebagainya. Tetapi jadilah anak Tuhan yang selalu hatinya bersih, selalu tulus hatinya, ya. Jangan nodai, jangan mau dikotori oleh kelakuan-kelakuan di sekitar kita. Tapi haleluya, jagalah hati yang bersih, hati yang tulus. Sebab itu barang langka di zaman milenial ini. Saudaralah barang langka itu. Saudara tahu kalau barang langka? Barang langka itu dicari orang. Ya, kalau saudara jadi pemimpin satu daerah atau pemimpin di satu institusi, baik di swasta maupun pemerintah, kalau saudara tulus hati, jujur hatinya, saudara akan dicari orang. Ya, akan dicari orang. Haleluya. Di negeri kita ini barang langka hati yang tulus, barang langka hati yang bersih. Tapi ada. Nah, kalaupun ada, ini dicari orang untuk memimpin di negeri kita ini. Nah, saudaralah orang yang dicari itu. Ini barang langka, barang antik, dan ini sangat disimpan, hati-hati menyimpan. Ya, saudara menjadi barang antik. Haleluya. Kalau barang antik itu hati-hati. Ya, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita angkat pujian tadi. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Sembah dia, Rajaku.
sanjung tinggi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan mengingatkan kami semua. Kalau selama ini kami ada dalam ketulusan dan kesucian hati, kami melihat di sekitar kami ada hal-hal yang tidak beres. Dan orang-orang yang tidak beres itu justru gemuk, tambun, dan lain sebagainya. Lalu mulai otak kami berpikir, tapi kami tidak menemukan jawabannya. Maka kami datang ke rumah Tuhan, datang menyembah Tuhan. Di sana jawaban kami dapatkan. Luar biasa firman-Mu mendidik kami dalam hidup ini. Agar kami tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan sesama, tidak mempersalahkan diri. Tapi kami mengambil sikap menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Karena di sana jawaban, di sana jawaban, dan di sana jawaban kami peroleh. Terima kasih Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau sembuh. Usahamu menurun omsetnya, kami berdoa pulihkan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus pulih. Keuanganmu lagi menipis, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan keuanganmu saat ini mungkin sudah di min, dalam nama Tuhan Yesus. Keuangan yang sudah di titik min, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Anak kami yang sulit menerima keadaan saat ini, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan agar dapat mengerti keadaan orang tua. Anak kami yang terlibat narkoba, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terlibat dalam seks bebas, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Siapapun dia, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan anaknya siapapun, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua persoalan kami di rumah Tuhanlah kami dapatkan jawabannya. Rumah tangga diambang kehancuran saat ini, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan selipkan mata bangsa kami ini. Agar bangsa kami ini hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kekuatannya Tuhan. Dan kami berdoa buat pemimpin negeri kami. Presiden Jokowi, Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga. Terima kasih Tuhan. Pemimpin negeri kami ini Tuhan berkati. Eksekutif, legislatif, yudikatif, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, Tuhan berkati. Tetangga kami Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas, Tuhan berkati. Polsek dan Koramil Karangluas diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Orang tua kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi ini, ibadah subuh ini, sungguh kami menemukan jawaban di kaki Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.